Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Saya guru mata pelajaran dasar desain grafis SMK Yadika Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, saya akan melaksanakan video pembelajaran. Untuk selanjutnya, mohon masukan dan saran agar proses pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi. Sehat semua? Ya. Baiklah Anda ya. Sekarang kita masih berteman dengan yang namanya COVID-19. Anda sekalian, Bapak harapkan kita semua menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan. Ya, jangan berpergian kemana-mana yang tidak penting ya, untuk menghindari kita berinteraksi dengan orang banyak ya. Semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baiklah Anda, kita berdoa dulu, nanti dipimpin sama ketua kelas ya. Silakan Ridho. Duduk siap untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. April, Citra, Eki, Novara, Ridho, Rima, Dea, Chelsea, Santika, Erika, hadir semua ya. Oke, baiklah Anda sekalian, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini ya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, untuk meningkatkan kecintaan kita dan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita ya. Silakan berdiri semua. Oke ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, silakan duduk kembali. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap ya. Oke, silakan dicek terlebih dahulu. Mungkin ada sampah-sampah di kiri kanannya, silakan diambil dulu. Nanti pulang baru kita bawa ke kita bersihkan dan kita buang ke kotak sampah. Oke. Sudah bersih semua ya? Oke ya. Baiklah, Anda sekalian ya, sebelum kita belajar untuk materi hari ini ya, Bapak sedikit akan mengulang kembali materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu itu yaitu tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor ya. Jadi secara sederhananya, gambar vektor itu ya dapat diartikan sebagai suatu gambar ya, yang dilukiskan sebagai rangkaian dari garis-garis atau kurva sehingga membentuk sebuah gambar dengan hitungan matematik. Nah, materi yang akan kita pelajari ya, atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana menggunakan perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Bapak akan mengaitkan ya desain grafis di kehidupan sehari-hari. Nah, semua bidang kehidupan itu membutuhkan yang namanya desain grafis. Saya tidak percaya ya kalian berhubungan dengan desain grafis di setiap kehidupan ya. Kemudian ketika kalian misalnya ke sekolah, pulang sekolah, kalian lewat jalan itu pasti ada yang namanya poster, yang ada namanya spanduk, ya kan? Itu sebuah karya desain grafis. Nah, ini adalah salah satu kisah inspirasi. Salah satunya adalah Yohanes Auri. Dia pengusaha muda sukses yang bergerak di bidang bisnis desain grafis ya, kelas dunia. Si Auri ini ya, karena dia punya minat dan bakatnya di bidang seni rupa, khususnya di bidang desain ya, membawa si Auri ini menjadi seorang pebisnis desain grafis. Dia ini adalah seorang mahasiswa jurusan desain komunikasi visual. Jadi
ya, sambil dia kuliah, si Auri ini getol menjadi freelance. Jadi bermodalkan apa? Cuma bermodalkan komputer saja dan bermodalkan keahlian, ya, kemudian dia menjual hasil karyanya di internet dan itu dibayar. Nah, misalnya nanti produk desain grafis ini, ya, ini bisa kalian juga manfaatkan ketika kalian nanti misalnya mau bisnis kecil-kecilan. Misalnya kalian mau bisnis keripik pedas. Kalian bisa tinggal buat desain grafis, nanti dicetak di stiker, ditempel di dalam di kemasannya tuh, sehingga ada tuh merek kalian. Jadi tujuan pelajaran pada pagi hari ini, peserta didik mampu membuat gambar bitmap, ya, dengan benar, secara mandiri dan penuh percaya diri. Kemudian setelah melalui kegiatan pembelajaran dan diskusi kelompok, ya, peserta didik mampu menunjukkan hasil karya kalian. Ya, sebelum ke sana, kita Bapak ingin menarik perhatian kalian sebentar, ya, sehingga nanti di situ kalian akan berpikir, menganalisis, ya, membandingkan, ya, dua objek gambar yang berbeda tapi nampak seperti sama. Kalau kalian lihat, ya, gambar 1 dan gambar 2 itu sama-sama mobil dan sama-sama warna merah, ya. Oke, Bapak ada pertanyaan, ya. Manakah gambar yang menurut kalian paling realistis? Ditunjukkan di gambar nomor 1 apa di gambar nomor 2? Siapa yang bisa menjawab? Tangan. Oke, Santika. Oke, silakan Santika. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Ya, kenapa pilih gambar nomor 2? Karena lebih jelas dan ada bayangannya. Oh, karena lebih jelas dan ada bayangannya. Berarti kayak mobil beneran, ya. Ya, coba Bapak tanya Eki, ya, langsung aja Eki. Nah, berarti Bapak mau tanya nih, nomor 1. Berarti ini enggak realistis kan? Ya, Pak. Nah, coba Eki jelaskan. Sepengamatan Eki, kalau gambar nomor 1 ini gambarnya seperti apa? Gambar nomor 1 itu seperti gambar vektor, Pak. Seperti gambar vektor yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi gambar vektor itu, ya, gambarnya kayak kartu, benar kan? Kalau ini kan ada efek cahaya. Jadi kayak gambarnya sketsa, ya, kayak gambar sketsa. Tapi kalau ini kayak gambarnya nyata, ya kan? Jadi kesimpulannya, kalau yang ini adalah gambar vektor, yang ini adalah gambar tadi apa? Yang kita pelajari hari ini, yaitu gambar bitmap. Oke, ya. Nah, kalau ini kira-kira ada yang bisa menjawab ini gambar apa? Hiu berkaki kuda. Di dunia nyata ada nggak hiu berkaki kuda? Berarti ini adalah imajinasi. Ya, gambar ini adalah dimanipulasi dengan aplikasi pengolah gambar bitmap. Oke, di sini Bapak akan tampilkan video. Ya, silakan kita amati. Ya. Itu ada burung berkepala singa, ya, macan, ya. Itu ada kayak danau, tempatnya diangkat. Ini gambar ikan tadi. Ya, ini ada orang narik aspal, ya. Ya. Nah, itu ada orang berdiri di atas gedung, ya. Nah, ini orang baru belajar editing, ya. Ini orang baru belajar editing. Ya, nampak sekali kalau orang baru belajar editing. Oke, dari tayangan gambar-gambar tadi, dari hasil pengamatan kalian, kira-kira tadi gambar apa sih? Gambar apa? Coba ada yang bisa jelaskan? Ya. Si Erika. Silakan Erika. Gambar apa tadi, Erika? Karena ada foto yang belum diedit dan sudah diedit menggunakan Photoshop. Jadi gambar tadi itu, ya, kita di sini, ya. Nah, di situ ada gambar yang asli, ya, gambar sebelum diedit dan gambar setelah Nah, kenapa Bapak mau menampilkan gambar ini? Karena kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan aplikasi pengolah gambar bitmap. Sedikit saya jelaskan apa itu sih itu gambar bitmap. Nah, gambar bitmap dalam desain grafis, ya, dalam grafis komputer, ya, gambar bitmap itu, ya, atau disebut juga dengan gambar raster, adalah sebuah struktur data yang mewakili susunan pixel. Jadi kalau bitmap itu tersusun dari pixel-pixel, ya. Pixel-pixel itu nanti kumpulan warna-warna yang membentuk sebuah gambar, ya.
format gambar bitmap itu nanti ada GIF, JPG, BMP dan PNG ya. Nah, aplikasi ya untuk mengolah gambar raster ini atau gambar bitmap ini salah satunya adalah Photoshop. Ya, kita akan menggunakan aplikasi Photoshop untuk aplikasi pengolah gambar bitmapnya. Ya, ini adalah icon dari Adobe Photoshop. Oke, untuk membukanya silakan klik tombol Start ya, kemudian All Program, cari Adobe Photoshop ya. Semuanya sudah dibuka semua ya. Oke ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan fitur-fitur dari masing-masing menu yang ada di Adobe Photoshop ya. Yang pertama itu ya pada bagian atas ya. Itu ada icon control menu ya, yang atas sekali. Kemudian yang pada bagian nomor 2 itu ada menu bar ya, ada menu bar ada. Kemudian di bawah menu bar itu ada yang namanya baris option. Nah, kemudian yang paling sebelah kiri sekali ya, itu ada toolbox ya. Kemudian di paling sebelah kanan itu ada palette. Nah, kemudian baris option ya. Kemudian komponen palette ya, yang paling sebelah kanan tadi ya. Nah, itu digunakan untuk memilih dan mengatur berbagai parameter ketika kita sedang mengedit sebuah gambar ya. Nah, ini sekarang kita ke bagian tool ya. Itu namanya marquee tool. Ya, ada kotak tapi dia titik-titik kotaknya. Itu digunakan untuk membuat seleksi dalam bentuk persegi. Kemudian ada move tool itu yang ada tanda panah, itu digunakan untuk memindah-mindahkan objek. Kemudian lasso tool itu digunakan untuk menseleksi juga. Ya, sama seperti marquee tool digunakan untuk menyeleksi. Bedanya kalau lasso tool itu bebas. Kita menyeleksinya bebas sesuai keinginan kita. Kemudian pen tool itu digunakan untuk menggambar bentuk garis. Kemudian line tool itu digunakan untuk membuat dan menggambar garis. Ya, bisa kalian lihat ada kayak gambar kaca besar, itu namanya zoom tool. Kemudian erase tool itu digunakan untuk menghapus pada bagian gambar tertentu ya pada suatu layar. Kemudian hand tool itu digunakan untuk menggeser objek ya pada jendela gradient tool itu digunakan untuk memberikan efek gradasi pada bagian image tertentu pada suatu layar. Kemudian kayak apa namanya stem ya, stem tool kayak model gambarnya kayak cap, itu digunakan untuk membuat duplikat image. Nah, kemudian kalau ini healing brush tool itu digunakan untuk memperbaiki ya belakang image ya, kemudian memperbaiki dan memuluskan bagian image tertentu dengan menyalin dari bagian image lain. Kalau yang bawah ini foreground dan background ini untuk memberikan warna pada latar belakang. Oke, sekarang Bapak bagikan LKPD ya, nanti biar kalian tahu tugasnya. Kemarin kita sudah bagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Silahkan sesuai dengan kelompoknya bergabung ke sini. Kita diskusikan tugasnya. Silahkan kita diskusi tugasnya. Ya, ada ke belakang ya, silahkan diskusi. Jadi di sini ada 2 lembar kerja, nah ya. Sebenarnya ada 3 lembar kerja, tapi yang satunya itu lembar kerjanya tes. Nanti lembar kerja yang tesnya Bapak sudah siapkan dalam bentuk Google Form ya. Nanti kalian kerjakan di Google Form ya, di Google Form. Nah, kalau yang sekarang ini lembar kerjanya lembar kerja membuat gambar sederhana, itu lembar kerja praktek. Jadi yang pertama itu ada lembar kerja diskusi kelompok ya. Di situ yang ada 2 penilaian. Yang pertama ada indikator membuat dan ada indikator menunjukkan. Nanti Bapak pandu di situ ya. Bapak akan pandu, kita akan menggabungkan 2 gambar yang berbeda menjadi sah. Nah, namun setelah itu hasil dari kalian edit-edit tadi ya, itu akan kalian presentasikan sesuai kelompok masing-masing ya. Nah, kemudian di sini ada lembar kerja kedua, yaitu membuat gambar sederhana. Namun sekarang silahkan kalian diskusi terlebih dahulu. Silahkan diskusi dulu ya. Nanti apa yang mau kita kerjakan hari ini baru nanti Bapak pandu. Oke ya, silahkan. Oke ya.
dibaca-baca dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan ya. Silakan tanyakan. Setelah itu baru nanti kita praktek. Silakan diskusi dengan temannya. Silakan didiskusikan, maksud Bapak apa namanya tool-toolnya apa saja, kan di WA sudah Bapak kirim. Misalnya Tutorialnya mau ditulis sekarang atau gimana? boleh ditulis sekarang, boleh. Nanti tool apa yang digunakan, tool untuk menyeleksi, tool apa yang Ini digunakan. kita buat ini Pak. Oke, sekarang Bapak mau tanya, bahannya sudah dapat semua? Oke, kalau sudah kita akan menggabungkan dua gambar yang berbeda. Jadi foto orang layarnya mau diganti background gitu ya? Ya. Oke, bahan sudah dapat. Jadi nanti ada dua gambar. Ini Photoshopnya sudah dibuka. Jadi kalian sekarang tinggal gambar yang ini ya. Ini gambar itu kalian drag aja, kemudian kalian taruh di sini. Nah, perhatikan ya. Di situ ya, ketika kita pertama kali buka di sini layarnya kan terkunci, ada kuncinya ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Sampai di sini dulu untuk menghilangin backgroundnya tadi, untuk menghilangin kuncinya, tinggal di double klik yang pada bagian kunci tadi. Nah, jadi di sini Bapak ada dua gambar, perhatikan nih ya. Gambar pertama di sini ya, gambar kedua di sini. Sudah dibuka dua gambarnya. File open ya, file open, cari gambar yang pertama, kemudian file open lagi, cari gambar yang kedua, sehingga nanti kalian akan mendapatkan dua lembar kerja. Lembar kerja pertama backgroundnya, lembar kerja kedua foto yang mau kita Oke, sampai sini bisa? Untuk supaya kita bisa geser-geser, kita ke move tool terlebih dahulu. Lasso tool, pilih yang magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool ya. Lasso tool itu ada 3 bagian ya. Yang pertama lasso tool yang gambarnya paling atas itu berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk bebas sesuai keinginan ya. Yang kedua itu ada polygon. Nah, kalau magnetic lasso tool ya, itu menyeleksi objek dengan garis yang otomatis menempel pada objek yang diseleksi ya, dan pengaturannya dapat mengeluarkan option pada menu Windows ya, dengan menggunakan klik kanan ya pada objek lasso toolnya seperti ini ya. Nah, tadi kan seperti ini. Caranya di sini klik kanan aja, klik kanan, pilih magnet tool. Nah, seperti itu. Ya, klik kanan ya, akan keluar menunya 1 2 3, pilih magnetic lasso tool. Bisa? Oke. Silakan sambil dikerjakan ya. Sampai semuanya terseleksi semua, dan harus bertemu lagi sampai ke titik awal tadi nak ya. Kalau nggak bertemu dia nggak nggak seleksinya, nggak itu ya. Ya nggak apa-apa kasar-kasar dulu, nanti bagian yang perlu dihapus bisa kita hapus menggunakan erase tool ya. Nah, seperti ini ya. Nah, barusan kita pindahkan ke gambar yang nomor 1 tadi ya. Tinggal kalian pilih edit, copy ya, buka layar satunya, pilih edit, paste ya, seperti itu. Nah ya, tuh. Nah, oke. Nanti kira-kira jadinya seperti itu lebih kurang ya. Ya, untuk memperhalus hasil kita harus latihan terus Nah, sekarang semuanya sudah di layar berikutnya ya. Oke ya. Nah, jadi perhatikan di sini kalau kalian lihat yang punya Bapak ya, perhatikan nih ya. Nih. Ya kan? Di sini kan ada objek yang masih ketinggalan ya kan? Nah, di sini kalian bisa menggunakan erase tool untuk untuk membuang sisa-sisanya ya. Nah, sekali lagi di sini perlu ketelitian dan kesabaran ya. Nih.
Sampai di penggunaan tool ada yang mau tanyakan, silakan ngomong ya, jangan ngomong sendiri. Tanya ke Bapak biar semuanya bisa. Nah, sekarang kita perhalus ya kiri kanannya itu dengan menggunakan brush tool ya, blur tool ya, yang ini ya. Kalau sudah jadi, silahkan di save ya. Nah, ingat ya di LKPD-nya kalian tadi menggunakan tool apa saja. Di situ dicatat. Nah, sekarang kita simpan dulu filenya. File save ini menyimpan tugas kalian dengan format PDS ya. Kalau file save atau file save as itu menyimpan tugas kalian dengan format defaultnya itu adalah format PDS. Format PDS itu format Photoshop ya, format file yang masih bisa diedit edit. Jadi ada dua format nanti, format Photoshop ya, format yang masih bisa diedit edit ya. Nah, kemudian ya kita simpan dalam bentuk format JPG, file ya, save as. Di format filenya ada JPG tuh ya. Saya ulangi lagi, yang pertama itu kita simpannya file save. Nanti secara otomatis formatnya nanti Photoshop PDS ya. PDS itu format Photoshop, filenya masih bisa mentahannya, masih bisa kita edit seandainya besok mau kita rubah, seandainya besok mau kita tambah-tambahin, mau kita bagusin ya. Formatnya PDS. Nah, sekarang kalau sudah filenya sudah oke, sudah jadi, kita jadikan format JPG ya. Save as. Kemudian ini kan di bagian format, pilih format JPG ya. Format JPG adalah salah satu format gambar bitmap ya. Ya, kalau sudah kayak ini, muncul kayak ini nih, oke saja ya. Oke, kalau sekarang sudah simpan. Sekarang masing-masing sendiri-sendiri ya, tidak usah berkelompok. Silahkan membuat sesuai dengan yang di lembar kerja. Oke, silahkan kembali ke. Oke, samakan ukurannya sama seperti yang ada di lembar kerja ya. Oke ya. Sekarang langkah selanjutnya kita buat teks ya. Silakan mengambil teks ya. Terus tulisannya boleh nama kalian ya. Pilih teks tool. Ya, jangan lupa di sini ya. Lihat Bapak. Ada di situ teks tool ya. Klik teks toolnya. Kemudian silakan kalian klik situ buat nama kalian ya. Nah, oke, sebentar. Ke normalin dulu semuanya. Normalin dulu, jangan lupa. Warnanya dulu kalian ganti. Warnanya jangan lupa diganti dulu ya. Klik. Warnanya serah kalian mau warna apa, bebas ya. Bebas ya warnanya. Di sini ya, klik dulu sini, rubah warnanya, bebas warnanya mau warna apa aja boleh ya. Misalnya mau pakai warna yang ada di sini juga bisa ya. Pakai yang warna di sini juga boleh ya, terserah. Kalau sudah, sekarang baru kalian ketikkan di situ di teks tool, jangan lupa ketikkan nama kalian. Di situ jenis hurufnya bisa kalian rubah ya. Jadi di teks tool, perhatikan ya, teks tool. Di option barnya itu di situ sudah ada jenis huruf, besarnya sama warnanya. Ya kan? Tuh, di sini semuanya. Jadi teks tool di bagian option bar di sini itu bisa kalian ganti warnanya apa namanya. Kalian blok dulu tapi tulisannya ya. Tulisannya kalian blok dulu. Baru di situ kalian rubah warnanya, cari warna yang tebal ya. Cari warna yang tebal. Ya, cari warna yang tebal, di situ kalian bisa besarkan hurufnya ya.
Warnanya juga kalian bisa rubah-rubah di situ. Tuh, ya, kalian bisa rubah-rubah. Kemudian ya, yang di samping sebelah sini, perhatikan depan. Jadi di text tool ya, di bagian menu bar, perhatikan di sini. Ini bisa kita di blok dulu tulisannya tadi. Kalian bisa ganti jenis hurufnya ya. Nah, gitu misalnya. Kemudian kalian bisa perkecil hurufnya. Kemudian warnanya juga kalian bisa rubah-rubah di situ warna hurufnya. Ya, kemudian di sini untuk membuat lengkung-lengkungan ya, sesuai dengan yang di gambar, lengkungan seperti itu misalnya. Tuh, jadinya seperti ini dia. Ya. Bisa dimodif-modif lengkungannya, mau bentuknya seperti apa boleh ya. Tuh ya. Bisa diperkecil ya, sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, dan sekarang kita presentasi dari hasil karya yang sudah kalian buat ya. Silahkan maju, kita undang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1, saya Santika Septiani dan rekan saya Widowisya Putra. dan dia Puspita Sari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Baik ya, silakan Anda sekalian untuk bertanya kepada kelompok 1, kira-kira namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Dina Felicia dari kelompok. Kita kan masih pemula ya Pak. Ya. Menurut saya itu udah bagus. Sudah bagus. Oke, ada lagi? Sudah. Kelompok 2. Tadi dari kelompok berapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Sulistia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tool apa saja yang digunakan untuk memperhalus gambar tersebut? Terima kasih. Oke ya, tepuk tangan buat yang bertanya ya. Oke, siapa yang menjawab? Dengan bentuk yang tersedia. Kembali ke tempat, tepuk tangan dulu ya. Oke, silakan. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan maju, berarti kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2, yaitu ingin mempresentasikan tool apa saja yang digunakan dalam mengedit gambar tersebut. Yang pertama yang digunakan adalah move tool untuk memindahkan gambar, blur tool untuk meratakan warna gambar, erase tool untuk merapikan atau menghapus gambar, magnetic lasso tool menyeleksi gambar, zoom tool memperbesar gambar atau memperkecil gambar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Santika Septiani dari kelompok 1. Di sini saya ingin menanggapi hasil karya dari kelompok 2. Sebenarnya itu gambarnya sudah cukup bagus, tetapi menurut saya kurang sedikit gambar tersebut diperkecil lagi supaya terlihat lebih nyata. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Silakan ditanggapi. Atau pertanyaan dulu atau boleh komentar lagi dari kelompok 3 sebelumnya, silakan. Dari kelompok 3. Memperkenalkan diri, nama saya Chelsea Diva dari kelompok 3. Ingin bertanya, kenapa backgroundnya warung? Ya, tepuk tangan dulu ya. Pertanyaan dari kelompok 3, kenapa backgroundnya warung? Karena kan Jenny idol dari Korea, jadi biar kelihatan lebih melokal. Oke, sekarang kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan fitur-fitur yang digunakan untuk mengedit foto ini. Zoom tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan objek. Magic Wand tool untuk melakukan pemilihan bagian dari suatu image dan berdasarkan kesamaan warna. Eraser tool menghapus bagian jenis tertentu pada suatu layar. Move tool memindahkan sebuah. Selanjutnya silakan, masih ada lagi? Kelompok 1 menanyakan terkait masalah tool apa saja digunakan. Sudah cukup. Cukup ya. Kelompok 2 silakan bertanya.
Perkenalkan, saya Novaral Atia dari kelompok 2. Untuk editannya udah bagus, cuman perlu dirapikan lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Nanda. Jadi di LKPD itu kalau kalian lihat ya, sudah kalian kerjakan ya tugas diskusinya, kemudian LKPD lembar kerja di dalam membuat gambar sederhana. Namun ada satu tugas lagi ya yang harus kalian kerjakan, tapi nanti setelah selesai mata pelajaran Bapak aja. Ya Bapak sudah siapkan soal nanti dalam bentuk link Google Form ya. Ya nanti Bapak akan share di grup kelas kalian ya. Selanjutnya kita sama-sama menyimpulkan ya pelajaran hari ini ya. Jadi yang kita pelajari sekarang, yang kalian praktekkan tadi ya, itu adalah aplikasi pengolah gambar bitmap. Kesimpulannya adalah gambar bitmap itu adalah gambar yang gambarnya itu tersusun dari pixel ya, yang tersusun dari pixel ya, di mana pixel-pixel itu nanti akan mewakili sebuah warna-warna, di mana warna-warna tadi akan membentuk sebuah gambar. Format dari gambar bitmap ini ya ada GIF, ada JPG, ada bitmap, dan ada PNG. Nah, kita tadi sudah menyimpan gambar dalam bentuk format apa? JPG. Oke ya. Photoshop ini sendiri itu adalah aplikasinya yang digunakan untuk membuat gambar bitmap ya. Selanjutnya Anda sekalian ya, untuk minggu depan kita akan praktek lagi ya, akan belajar lagi tentang aplikasi pengolah gambar bitmap ya. Tentunya materinya akan lebih menarik lagi. Nah, untuk besok kita akan menggunakan efek blur ya, kita akan membuat wajah menjadi mulus untuk minggu depan. Jadi siapkan fotonya, foto kalian boleh. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai ya, karena materi kita sudah selesai, silahkan dimatikan dulu komputernya ya. Kita akan tutup dengan doa. Silahkan dimatikan dulu komputernya. Oke, sudah dimatikan semuanya? Sudah. Coba dicek kiri kanannya, dirapikan lagi komputer keyboard, mouse segala macam ya. Kalau sudah baru kita berdoa. Baiklah ya Anda sekalian, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini ya, kan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Ya, hari ini kita sudah belajar Photoshop ya, dan praktek minggu depan kita juga akan tentang Photoshop lagi. Nah, untuk hari ini ya, sebagai bahan penilaian untuk Bapak, supaya besok Bapak ngajarnya lebih baik lagi, supaya besok Bapak ngajarnya lebih bagus lagi ya. Kira-kira hari ini ya, bagaimana perasaan kalian? Ya. Bagaimana perasaan kalian dengan kita belajar Photoshop ini? Ya. Apakah senang atau tidak senang atau gimana? Coba. Nah, menurut kalian belajar Photoshop ini menarik atau tidak? Menarik. Oke ya, minggu depan berarti kita akan lebih bagus lagi, akan lebih sempurna lagi dalam maksud kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.